Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi aku dulu kuliah di salah satu kampus swasta di Yogyakarta, jurusan Desain Komunikasi Visual, DKV. Ya, aku tamatan DKV, sarjana DKV, yang dulu SSN, sekarang jadi sarjana desain, SDN. Ini pesan aja nih buat anak-anak sekolah, anak-anak SMA, yang pengen jadi anak DKV, yang pengen ngambil jurusan DKV ketika kuliah nanti. Kalian tanya dulu sama diri kalian sendiri. Kalian tuh sebenarnya pengen masuk DKV karena panggilan hati kalian, karena skill yang kalian asah sejak masih muda, karena isi pikiran kalian, karena mimpi kalian, atau karena kalian ngelihat bahwa orang-orang di tongkrongan, orang-orang di dunia ini mengagung-agungkan DKV. Orang-orang di dunia ini nge-branding bahwasannya jurusan DKV itu sangat-sangat keren. Salah satu jurusan terkeren di kampus. Apakah kalian masuk DKV karena itu, karena di branding bahwasannya DKV itu adalah jurusan terkeren di kampus, atau karena skill yang kalian asah, karena panggilan jiwa kalian, karena memang hati kalian pengen jadi seniman. Karena hati-hati nih ya, aku kasih tahu buat kalian calon mahasiswa DKV. DKV itu bikin kalian jadi mahasiswa yang tidak sebahagia itu. Aku ngomong nih sebagai alumni DKV. Bikin kalian jadi mahasiswa yang tidak akan sebahagia itu. DKV bikin kalian jadi orang gila. Bikin kalian siap-siap, gak bisa tidur, begadang, ngabisin uang. Iya kalau uang kalian. Kalau uang orang tua, gimana? Kenapa ngabisin uang? Karena tugas-tugasnya itu melibatkan bahan-bahan, ya, melibatkan bahan-bahan yang harus kalian beli di toko-toko. Tugasnya itu, atau jurusannya itu, melibatkan kamera, melibatkan komputer yang canggih, ya, melibatkan banyak barang-barang elektronik yang akan menguras uang kalian. Jadi, buat teman-teman yang nggak siap masuk di kafe karena ekonomi, ya, mendingan pikirkan lagi. Oke. Di Indonesia ini banyak kuliah atau kampus yang uang kuliahnya murah lah. Tapi DKV tidak murah. Barang kuliahnya murah, tapi DKV tidak murah. DKV melibatkan banyak barang elektronik canggih. DKV hampir tidak pernah beli buku. Yang kalian beli paling buku bahasa Inggris, buku apa ya, buku kewarganegaraan, sama buku gambar. DKV itu memaksa kalian beli laptop yang tidak cacingan. Beli kamera kalau kalian pengen audiovisual. Apalagi kalau kalian pengen jadi fotografer, kuliah DKV, udah kalian harus beli lensa, beli kamera, beli lighting, dan segala macam. DKV begadang. DKV kumpul-kumpul di kosan teman atau di satu tempat untuk bikin karya. DKV mencetak foto, sering-sering ke tukang printer, ke tukang percetakan. Kalau ada pameran, kalian harus cetak A, cetak B. DKV tidak sebahagia itu. Iya, memang DKV keren. Ya, memang iya, seperti yang di branding di sosial media DKV itu keren orang-orangnya. Udah kayak, kalau kita ke kampus, udah kayak ketemu Hokage sama Hokage kan. Udah kayak Konoha lah. Dandanannya aneh-aneh, rambutnya warnanya aneh-aneh. Cewek merokok di kampus itu udah biasa. Semester 1 belum merokok, semester 2 udah merokok, itu biasa. DKV itu udah biasa. Jadi kalau kalian culun, kalau kalian cupu, kalau kalian tidak bisa bersosialisasi, kalau kalian tidak bisa berkomunikasi secara baik untuk mempresentasikan apa yang kalian hasilkan, mendingan jangan masuk DKV. Ya, kalau kalian belum punya kemampuan mengoperasikan aplikasi editing semasa kalian SMA, ya, semasa kalian SMA mengoperasikan Photoshop, mengoperasikan Adobe Illustrator, Corel Draw, terus kalian tiba-tiba masuk di kafe, mau ngapain?
Kalau kalian masih jadi anak mami yang diharuskan pulang jam 10 malam paling lama, yang diharuskan pulang jam 7 malam, yang diharuskan pulang kuliah pulang, jangan jadi anak DKV. Karena anak DKV waktunya itu hancur. Gila. Jangan pula jadi anak DKV atau jadi lulusan DKV yang abal-abal. Karena kalau kalian keluar dan lulus dengan predikat sarjana DKV, tapi hasilnya cacingan, ya selamat datang di dunia yang kejam. Kenapa kejam? Karena saingan kalian adalah alumni-alumni DKV, senior-senior DKV yang karyanya galak-galak, yang mampu mengkomunikasikan karyanya, yang mampu menjual karyanya, ya. Karena saingan kalian, salah satunya aku. Banyak kok YouTuber yang banyak kok anak DKV, lulusan DKV yang jadi YouTuber atau jadi seniman yang kita nggak tahu mereka tersebar di seluruh penjuru manapun di dunia ini. Jadi ku ingatkan, kalau kau jadi anak DKV atau lulusan DKV yang abal-abal, atau bahkan di saat kau SMA udah abal-abal tapi bermimpi jadi masuk DKV, percaya sama aku, kau nggak akan makan, kau nggak akan bisa hidup, nggak akan mampu menghidupi hidup dari DKV. Jadi mending pikirkan 2 kali, 1000 kali kalau kau mau masuk DKV. Karena aku pernah mikir gini, ketika aku kuliah DKV kemarin, ya, di saat semester 5 pas semester 6 gitu, aku mikir, karena saking sakitnya kuliah DKV ini, aku mikir, nanti ketika aku punya anak, aku nggak mau bikin anak aku masuk DKV. Karena tersisa, boy. Aku segila itu loh berkarya, segila itu, semampu itu aku tidak tidur-tidur hanya untuk berkarya. Serius gue bilang, kalian bisa tanya sama teman-temanku. Sebisa itu aku begadang hanya untuk berkarya, nggak tidur berhari-hari, dan segila itu aku berkarya. Tapi aku aja pun, ampun, masuk DKV. Sampai aku mikir, anakku nanti jangan aku masukkan DKV lah. Sampai pernah aku mikir gitu. Ya, jadi kalau kalian masih culun, masih cupu, ya, masih nggak mampu berkomunikasi, masih bahkan di masa SMA kalian tidak menguasai aplikasi editing apapun, jangan pernah masuk DKV. Karena DKV tidak sebahagia itu menjalani prosesnya, oke?